Bapak, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kita ini hidup di zaman modern, khususnya dalam teknologi komunikasi, dan di zaman yang serba canggih ini pun kita itu masih mudah diajak percaya dengan ramalan-ramalan, ya. Karena ramalan-ramalan itu juga ternyata diunggah dan dipublikkan juga oleh orang-orang yang tertarik dengan hal itu lewat TikTok, Instagram, WhatsApp, lewat grup-grup dan sebagainya. Yang populer di tanah air ini ada ramalan Joyoboyo, namanya Jongko Joyoboyo. Ya. Tapi itu sebenarnya ramalan-ramalan yang terkait tentang sejarah di tanah Jawa saja. Jadi kuda makan besi nantinya begitu, lalu dikuasai orang Kate, ya. Pernah kita dijajah Jepang. Jadi orang itu tidak lagi, kalau kuda makan besi ya seperti kereta api itu. Jadi digambarkan juga bahwa tanah Jawa ini pakai sabuk besi. Ya itu kan jalur kereta api, Pak. Tapi itu kemudian orang menggali-gali, lalu ke depannya bagaimana kira-kira hidup kita ini kan gitu. Itu yang kalau di sekitaran lokal, regional, nasional ya. Tapi internasional Anda juga tidak heran dengan ramalannya Nostradamus tentang nubuat-nubuat tentang dunia ini dan perkembangannya. Wah, itu lalu jadi ngetren. Orang bicarakan kita harus antisipasi ini dan sebagainya. Belum lagi ramalan-ramalan yang kecil-kecil, ramalan bisnis, ya. Ramalan pasca Covid. Ini yang agak mencemaskan, ada bilang ramalan akan datang gelombang ketiga pandemi dan sebagainya nanti di bulan Desember. Kita harus bisa antisipasi dan sebagainya. Dan kita bisa jadi senang, tapi bisa jadi tambah gelisah tuh mendengarkan ramalan-ramalan ini. Bahkan kadang kemarin kalau Anda lihat berita-berita cuplikan-cuplikan dari warga yang terkena bencana alam, baik yang di Batu dengan banjir bandangnya dan juga yang ada di Pacitan gitu. Ada yang teriak-teriak kiamat, kiamat, kiamat. Ternyata ya di sini tidak ada apa-apa. SMTB umatnya yang ngopi-ngopi biasa itu. Itu bencana alam yang membuat orang kemudian sampai begitu takut akan terjadi peristiwa-peristiwa besar berikutnya gitu ya. Dan selalu saja Anda dan saya itu memang digugah untuk mencari dan ingin tahu hal-hal itu. Dan tidak salah, karena kita ini memiliki rasio akal budi, pengetahuan. Kita itu pengen memprediksi masa depan kita, pengen tahu bumi ini selanjutnya bagaimana, dan nanti bagaimana kehidupan manusia ini yang ada di bumi ini, bagaimana keadaan alam semesta ini dan sebagainya gitu. Kita selalu saja, itu yang menurut saya juga tidak salah, tapi juga bagus karena orang merefleksikan, orang mengkhawatirkan tentang kehidupannya, bahkan orang bisa mencemaskan banyak hal tentang bagaimana nanti saya dan keturunan saya akan hidup. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di minggu ini itu Yesus itu juga guru kita ini, Sang Juru Selamat itu sudah mengajarkan kepada Anda dan saya sebenarnya soal hal itu kan. Tapi kan kita sering mendengar dari pengkhotbah yang sensasional, spektakuler begitu. Padahal Yesus sendiri juga mengatakan di dalam bacaan Injilnya itu jelas. Khotbahnya tentang akhir zaman. Tapi wong Katolik ini ya masih mendengarkan khotbah akhir zaman dari pewarta-pewarta yang lain gitu ya. Bahkan ada yang sampai dulu ada gerakan karena mau kiamat, seluruh keluar dari pekerjaan, suruh menjual harta bendanya, diserahkan pada kelompok itu. Nanti kita akan membuat buah teranuh yang baru,
nanti itu kita tinggal di satu komplek dan Anda akan selamat bersama saudara-saudara, Anda akan bersama dengan akan selamat. Push, nggak ada apa-apanya, dibohongi, ditipu. Dan banyak orang Katolik yang ikut juga. Ini menunjukkan betul bahwa kita itu meskipun sudah ada pewartaan, kita itu masih saja penasaran dan pengen ngerti akhir zaman. Dan Yesus mengatakan ini, bahwa akhir zaman digambarkan ada siksaan-siksaan berat, tapi bukan itu yang terjadi akhir zaman. Masih setelah siksaan berat, jadi ada suasana yang memang tidak enak, tidak happy gitu ya. Penderitaan, karena dikatakan di situ sesudah siksaan-siksaan berat. Nah, pertama Anda dan saya kan harus siap mental itu. Yang kedua, tapi mungkin bukan kami ya Romo. Ya sudahlah, bukan saya juga. Mungkin generasi-generasi setelahnya. Bisa jadi anak cucu kita yang setelahnya gitu. Itu yang pertama, itu gambarkan. Lalu gambarkan memang seperti dalam ilmu pengetahuan, ada prediksi kemarin saya baca itu bahwa matahari itu punya umur. Digambarkan ini matahari akan menjadi gelap loh. Yesus sudah ngomong betul tentang pengetahuan. Matahari itu akan bersinarnya itu akan meredup kira-kira berapa miliar tahun lagi gitu. Ini katakan matahari akan gelap, bulan tidak bercahaya, ya betul karena bulan juga berasal dari matahari cahayanya, betul. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit ya karena mungkin konstelasi alam semesta ini sudah tidak beraturan lagi karena tidak ditopang dengan cahaya dan sebagainya, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Kalau menggambarkan seperti itu ya bisa jadi digambarkan itu Yesus mengatakan khotbah pada tentang akhir zaman. Dan pada saat itulah ini yang menjadi tekanan, Putra Manusia datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya dan menyuruh keluar malaikat-malaikat untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya. Itu yang dalam bacaan pertama kita bisa melihat malaikat Mikael turun beserta pasukannya untuk memilah-milah, itu dikatakan di situ, mengumpulkan orang-orang pilihannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kapan itu akan terjadi? Nah, ini kan yang jadi pertanyaan terus. Nanti kalau ditunjukkan harinya, waktunya, jek suwi kok, ya sudah gak usah bertobat dulu gitu. Ini yang jadi repot buat Yesus juga. Makanya dia mengatakan tidak akan pernah dikatakan siapapun tahu kapan itu terjadi kiamat. Kalau ada penginjil yang lain ngomong Romo kiamatnya ini, ada pewarta mengatakan, evangelis mengatakan akan terjadi pada tahun sekian. Ini bertentangan dengan sabda Tuhan sendiri. Tapi saya sudah khotbah begini masih ada orang Katolik yang percaya, kebacut. Kapan akan terjadi dan kapan terjadi waktunya itu. Yesus mengatakan kepada kita semua dalam Injilnya, ya, tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga juga tidak. Apalagi orang-orang yang kesurupan. Wah, ini bisikan gaib Romo. Kami tahu akan terjadi nanti tahun 2025 misalnya begitu. Ini kan malaikat-malaikat di surga saja tidak, bahkan anak putra pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Jadi memang tidak diberitahu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Kalau sampai ada seorang yang berani mengatakan tahu dia terjadi kapan, satu pertama itu, wah dia melebihi putra Allah, dia melebihi malaikat, betul ya. Yang kedua, ngibul, bohong, itu jelas. Itu pilihannya cuma itu saja tentang akhir zaman itu. Tapi kita sebagai orang yang memang satu sisi memiliki kecemasan dan ketakutan, itu mudah diombang-ambingkan dengan ini. Nah, Bapak saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, apa yang dapat kita lihat dalam tantangan situasi saat ini? Karena informasi tentang kiamat akhir zaman dan sebagainya, dengan situasi yang gak karu-karuan karena perpindahan musim sekarang dan pandemi dan sebagainya, itu satu sisi membuat Anda dan saya juga resah dalam hidup. Nambahi kecemasan, kan betul. Nambahi pikiran yang gak betul. Membuat hati juga berat untuk sungguh-sungguh merasakan hidup bagaimana sih. Sebenarnya sehari-hari Anda bagaimana dalam kehidupan Anda bersama Tuhan.
Kalau kita merasakan betul, jadi Yesus mengatakan betul bahwa itu semua hanya diberikan pada orang-orang pilihannya. Dalam bacaan pertama dikatakan mereka yang sungguh-sungguh akan bercahaya seperti Allah sendiri. Nah Bapak Ibu, kalau saya mengimani betul bahwa ya kita, Anda dan saya ini yang memang menjadi pilihannya. Beriman kepadanya itu sebuah pilihan, dan saya memilih Dia yang berani menjamin kehidupan saya saat ini dan kelak, dan juga keluarga saya. Jadi kalau terjadi kejadian macam-macam itu bagi orang-orang pilihan itu akan betul mengalami dan menyaksikan, tapi tidak akan mengalami yang sungguh-sungguh parah, karena kita mengalami dan kemudian dapat penyelamatan dari Tuhan. Coba bacaan pertama, bagaimana malaikat itu kemudian juga membangkitkan mereka yang sudah mati, tapi juga menghukum mereka yang perlu untuk mendapatkan hukuman abadi. Tapi bagi kita orang-orang pilihannya digambarkan, dikumpulkan oleh malaikat-malaikat juga. Nah Bapak saudara-saudara yang terkasih, ini yang dapat kita pegang dalam pewartaan ilahi ini dalam kehidupan kita, bahwa Allah itu memperlakukan orang pilih-pilihannya seturut kekuatan cinta kasih-Nya, seturut kekuatan kekuasaannya sebagai penyelamat dunia, dan memberikan kepada kita pewartaan ini supaya Anda dan saya itu tidak takut. Yang dimaksudkan adalah supaya Anda dan saya ini supaya makin kuat untuk percaya betul pada penyelamat kita ini, memegang betul dalam kondisi apapun. Saya diperlakukan khusus, mungkin saya nyebutnya Anda dan saya ini di mata Tuhan Yesus itu ya anak-anaknya orang-orang yang diselamatkan itu ya VVIP gitu ya, sehingga malaikat-malaikat itu sungguh ditugaskan untuk kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, inilah anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada Anda dan saya, dan kita perlu untuk senantiasa bersyukur dan tidak takut menghadapi segala sesuatu, tidak cemas diombang-ambingkan dengan segala sesuatu. Dan disitulah titik iman kita yang kita pegang membuat kita menjadi bijaksana gitu. Nah bacaan pertama mengatakan betul sangat bijaksana orang-orang yang nanti akan diselamatkan itu. Dan disitulah kemudian terjadi sungguh mereka yang bercahaya laksana bintang-bintang ini mendapatkan apa yang mereka harapkan dari penyelamatnya, yaitu Tuhan Yesus. Nah Ibu Bapak saudara-saudari yang terkasih, tantangan kita pertama-tama kita harus melihat bahwa keluarga Anda, orang-orang yang Anda kasihi itu sekarang diterpa dengan banyak isu, banyak hoax, ya, dimasuki banyak ajaran-ajaran yang kadang-kadang termasuk tentang keselamatan dan tentang akhir zaman kiamat itu. Jadi kita dipanggil untuk kemudian menjadi orang-orang bijak yang mendampingi anak-anak kita, mendampingi orang-orang yang kita kasih untuk terus dengan bijak menyuarakan betul bahwa kita ini sungguh dijaga dan dilindungi oleh Tuhan kita. Bahwa memang akan terjadi hal-hal seperti itu, tapi tidak tahu siapapun yang mengatakan, kalaupun tahu itu jelas bohong. Hanya Tuhan, hanya Allah Bapa yang tahu. Maka yang penting adalah soal bagaimana sehari-hari kita membangun kepercayaan dan keyakinan iman di tengah begitu banyak informasi dan begitu banyak hal-hal yang membuat kita bisa cemas dan takut. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin berat untuk menjalani kehidupan Anda karena percaya pada ramalan-ramalan yang tidak jelas. Percaya pada sama-sama lahir dari rahim seorang ibu, tapi Anda percaya mulut seorang peramal yang mengatakan Anda begini, Anda begitu. Apalagi kita baru saja diberi peristiwa meninggalnya Vanessa Angel dan keluarganya. Oh itu karena ngomong ramalan dan sebagainya. Sama, kalau kita mempermasalahkan soal itu dan suka dengan hal-hal seperti itu, ya bisa jadi kita juga akan, hati roh kita juga semakin menjauh dari Tuhan. Maka mari kita menatap yang realistis, iman kita, kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, apa yang perlu kita hayati sehari-hari, ya.
berkorban bagi keluarga, bekerja, melaksanakan cinta kasih dengan umat di lingkungan, di wilayah. Ya hal yang sederhana dan natural ya. Hal yang membuat kita sungguh disitulah saya meniti seperti rel iman saya bersama Tuhan, bersama orang-orang yang kita kasihi. Dan tidak perlu direpotkan dan disibukkan dengan berbagai ramalan yang bisa mengguncang iman Anda dan melemahkan iman Anda kepada Tuhan. Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita di tengah situasi yang tidak menentu ini, Anda dan keluarga semakin diteguhkan untuk tetap berpegang pada Tuhan sebagai juru selamat Anda dan menjaga Anda, memurnikan Anda, membimbing Anda, dan menguatkan Anda untuk melangkah terus dalam iman yang benar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat Tuhan menyertai kita semua.